yaquluna la raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall. Mereka sumpah, congkak dan sombong. Mereka berjanji apabila mereka pulang ke Madinah akan mengusir orang-orang yang hina, maksudnya orang-orang yang beriman. Mengapa orang-orang munafik berjanji untuk mengeluarkan atau mengusir orang-orang yang beriman dari Madinah? Qala al-mufassirun بهذه الآية قصة تتصل برأس النفاق عبد الله بن أبي وبغزوة بني المصطلق وكانوا فرعا من خزاعة يسكنون على مقربة من مكة. Para ulama ahli tafsir berpendapat bahwa ayat tersebut memiliki cerita yang berkaitan dengan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay dia adalah sebagai pelopor orang-orang munafik. Pada suatu saat ketika orang-orang Islam berperang dengan Banil Mustalik, mereka berdomisili di suatu tempat dekat dengan kota Makkah. Banil Mustalik merupakan Far'an min Khuza'ah. Dia merupakan salah satu dari bagian Bani Khuza'ah. وقد عز عليهم أن يكون للإسلام شأن في الجزيرة العربية فتهيأوا لحرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقيادة زعيمهم الحارث ابن أبي ضرار. ولما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بادر إليهم بجيشه قبل أن يذهبوا إلى المدينة. وخرج ابن أبي مع جيش المسلمين رغبة في الغنيمة فنصر الله نبيه على أعدائه وغنم الكثير من أموالهم ورأى أن يفضل في العطاء الفقراء المهاجرين ليسلمهم من الفقر ويقرب الفوارق بين الأغنياء والفقراء. فامتلأ عبد الله بن أبي غيظا وأخذ يحرض بعض الأنصار وقال فيما قال لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. Maka ayat tersebut seperti yang kita jelaskan memiliki cerita yang berhubungan dengan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay dia adalah pelopor orang-orang munafik pada saat terjadi peperangan dengan Banil Mustalik. Banil Mustalik merupakan bagian dari Bani Khuza'ah. Banil Mustalik berdomisili di suatu tempat yang dekat dengan Mekah. Lalu Banil Mustalik melihat perkembangan Islam di Jazirah Arab cemerlang. Islam dalam waktu yang singkat tersebar sehingga hampir semua Jazirah Arab beriman kepada Nabiul Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatahayya'u li harbin Nabi.
Kemudian Bani al-Mustalik, dia mengerahkan pasukan untuk memerangi Nabiullah Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh Harith bin Ubay Lirar. Ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa Bani al-Mustalik mengerahkan pasukan yang dipimpin oleh Harith bin Ubay Lirar, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam keluar membawa pasukan pula dan menghadang mereka yang akan merayap ke kota Madinah. Di antara pasukan beliau sallallahu alaihi wasallam, kharaja Ibnu Ubay ma'a jaisil muslimin raghbatan fil ghanimah. Ibnu Ubay ya turut serta melakukan ekspedisi militer yang untuk menghambat Bani al-Mustalik. Akan tetapi Ibnu Ubay tidak memiliki niat yang ikhlas, tidak memiliki niat yang tulus, hanya semata ingin mendapatkan pampasan perang. Lalu dalam peperangan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Nabiullah Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mendapatkan pampasan perang dalam jumlah bilangan harta yang besar. Beliau sallallahu alaihi wasallam ingin mengentas kemiskinan, sehingga pampasan perang itu dibagikan kepada para sahabat muhajirin yang dalam keadaan fakir, yang dalam keadaan miskin, supaya mereka tidak terjerat dengan kefakiran atau kemiskinan, supaya tidak ada kesenjangan sosial antara orang-orang yang kaya dengan orang-orang yang miskin. Famtala Abdullah ibn Ubay ghairah. Setelah Abdullah bin Ubay melihat kebijakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagikan pampasan perang kepada para sahabat muhajirin agar supaya mereka tidak terjerat dengan kemiskinan dan supaya tidak ada kesenjangan sosial, lalu dia marah, dia tidak senang, dia mengecam kebijakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhadha yuharridu ba'wal ansar. Lalu Abdullah bin Ubay memprovokasi para sahabat Ansar supaya mereka membelot, tidak taat kepada Nabiul Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lidha yaqul Allah Ta'ala naklan an lisanihi la'in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi kepada Nabiullah Islam bahwa orang-orang munafik ingin melakukan sabotase, seraya mengucapkan apabila kami kembali ke Madinah maka kami akan mengusir orang-orang yang hina, karena kami yang lebih pantas, kami yang lebih berhak. Yuridu bil a'azzi nafsahu wa bil azalli an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa nazalat hadhihi al-ayah. Maka yang dimaksudkan orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang hina. Wa bi ibaratil a'ra, mereka akan melakukan kudeta kepada Nabiullah Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam
karena beliau tidak pantas dianggap sebagai pemimpin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut, la in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal azal. Wa takhadala ibnu Ubay wa lam yajid ma yata'allalu bihi. Setelah ayat ini diturunkan, Ibnu Ubay menjadi hina. Rencana-rencana Ibnu Ubay gagal. Dan akhirnya para sahabat mengetahui bahwa di dalam tubuh barisan orang-orang Islam itu didapatkan musuh utama. Walam yajid ma yata'allalu bihi. Dan dia terpuruk, tidak bisa melakukan apa-apa yang dia rencanakan. Wa qala katsirun minal mufassirin innahu nataqa bi kalimatil kufri hadza li khilafin waqa'a baina ahadi atba'ihi wa ujira li Umar bin al-Khattab. Para mufassir berpendapat bahwa Ibnu Ubay ya ketika itu mengucapkan ucapan kufur, artinya tidak percaya kepada Nabiullah Islam, tidak percaya kepada agama yang dibawa oleh beliau. Lalu terjadi suatu kegaduhan. Kemudian setelah terjadi suatu kegaduhan, dia meminta perlindungan kepada Umar bin al-Khattab. Wa kana li Abdullah ibn Ubay waladun salih ismuhu Abdullah aydan. Abdullah bin Ubay dia sebagai seorang munafik, bahkan dia sebagai pelopornya yang selalu ingin melakukan sabotase kepada Nabiul Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang selalu menghasut serta memprovokasi kepada masyarakat Madinah, terutama kepada kelompok Ansar. Akan tetapi rencana-rencana jahat dia digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Ubay yang memiliki seorang anak yang saleh, seorang anak yang baik, yang beriman, yang taat kepada Nabi. Anak tersebut bernama Abdullah. Jadi Abdullah bin Ubay memiliki anak bernama Abdullah. Abdullah bin Ubay. Walamma alima bi amri abihi dhahaba ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qala lahu laqad kana min amri abi ma qad ta'alimta. Setelah Abdullah putra Ibnu Ubay yang mengetahui tentang perihal ayahnya yang hendak melakukan sabotase, yang mengecam kepada Nabiul Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kebijakan-kebijakannya. Lalu Abdullah dia pergi kepada Nabiul Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya mengucapkan kepada beliau, laqad kana min amri abi ma qad alimta. Wahai Rasulullah, engkau telah mengetahui apa yang menimpa pada ayahku, atau apa
yang dilakukan oleh ayahku. Wa in kunta turidu qatlahu famurni wa ana aqtuluhu. Lianni akhsha an ta'mura ghairi biqatlihi fala tada'ni nafsi. Anzuru ila qatili abi fa'aqtulu mu'minan bikafirin wa adkhulun nar. Fa'ajaba ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi bal narfuku bi abika wa nahsunu sahbatahu ma baqiya ma'ana. Setelah Abdullah dia datang kepada Nabiullah Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta dia memaparkan apa-apa yang dilakukan oleh ayahnya, bahwa ayahnya itu melakukan perbuatan dosa dan melakukan perbuatan yang mengganggu kepada Nabiullah Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdullah ini mengucapkan, wa in kunta turidu qatlahu famurni wa ana aqtuluhu. Wahai Rasulullah, apabila engkau ingin membunuh dia, membunuh sang ayah, famurni, berikanlah tugas itu kepada diriku, wa ana aqtuluhu, aku yang akan membunuh dia. Mengapa seperti itu? Li'anni akhsha an ta'mura ghairi biqatlihi fala tada'ni nafsi andur ila qatili abi. Karena apabila engkau memerintahkan kepada orang lain membunuh dia, maka aku khawatir setelah ayahku terbunuh, maka aku denda dan aku akan membunuh sang pelaku. Aku akan membunuh orang yang membunuh ayahku. Wa aqtulu mu'minan bi kafirin wa adkhulun nar. Maka aku akan merugi karena aku membunuh kepada seorang mukmin, sehingga akibatnya aku akan masuk ke dalam api neraka. Fa ajaba ar-rasul bal narfuku bi abika wa nahsunu sahbatahu ma baqiya ma'ana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kepada Abdullah. Bahkan kami akan memperlakukan ayahmu dengan perlakuan yang baik, dengan perlakuan yang santun. Kami tidak akan menyakiti dia, kami tidak akan mengganggu dia, kami tidak akan membunuh dia. Ma baqiya ma'ana, selama ayahmu bersama kami. Artinya berada di dalam rombongan kami. Tidak sampai meninggalkan Madinah lantas mengumpulkan kekuatan lalu memerangi kepada pemerintahan Madinah, maka kami ketika itu akan bersikap kepada dia. Selama ayahmu bersama kami, kami berlaku baik dan kami berlaku santun kepada dia.